Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau beri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Baiklah, terima kasih atas kehadirannya hari ini. Sebelum kita mulai pelajaran, sekarang mari kita berdoa. Doa yang akan dipimpin oleh Bagas. Kepada Bagas, Bapak persilakan. Baiklah, sebelum kita belajar, Bapak absen terlebih dahulu. Aldafa, Alisfa Astarenka, Aulia Agustin, Bagas Mahesa, Kalisa Rahmadania. Ya, oke, alhamdulillah hari ini anak-anak Bapak sudah bisa hadir semua. Untuk itu Bapak kita kasih aplaus untuk kita semua. Sekali lagi Bapak ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Semoga kedepannya kita akan lebih rajin dari dalam sekolah. Oke, selanjutnya sebelum belajar kita akan menyanyikan lagu Profil Pelajar Pancasila. Pada anak-anak Bapak mohon untuk berdiri. Oke, terima kasih. Selanjutnya kita lanjutkan dengan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Oke, berdiri lagi anak-anak. Menyanyikan lagu Garuda dan Profil Pancasila tadi, kita akan meningkatkan rasa cinta kita kepada tanah air. Jadi kita harus mencintai tanah air kita. Oke. Sekarang kita lanjutkan pembelajarannya. Sebelum kita masuk ke materi yang selanjutnya, kalian silakan keluarkan buku paketnya. Buku paketnya tolong dikeluarkan terlebih dahulu. Sudah? Nah, sebelum masuki materi hari ini, kemarin kita sudah belajar tentang sistem pencernaan yang ada di dalam tubuh kita. Nah, jadi sistem pencernaan itu termasuk dalam anggota organ yang ada di dalam tubuh kita. Nah, hari ini pun kita akan belajar tentang organ yang ada di dalam tubuh kita, yaitu proses pernapasan pada tubuh manusia. Ya, proses pembelajaran pada tubuh manusia. Nah, oke, sebelum kita belajar, Bapak sampaikan dulu tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Ya, Bapak sampaikan tujuan pembelajarannya. Pelajaran untuk materi proses pernapasan pada tubuh manusia. Yang pertama, peserta didik dapat melakukan simulasi dengan menggunakan gambar, bagan, alat, media sederhana tentang sistem organ tubuh manusia, sistem pernapasan, sistem pencernaan, sistem peredaran darah yang dikaitkan dengan cara menjaga. Nah, selanjutnya Bapak akan menanyakan sesuatu kepada kalian sebelum kita mulai ini agar kalian mampu memahami materi yang akan Bapak sampaikan. Ya. Ini Bapak tanyakan, apa yang terjadi kalau kita tidak bisa bernapas? Ayo, apa yang terjadi? Meninggal. Oh ya, berarti kalau tidak bernapas itu menurut kalian orang itu sudah meninggal. Ada lagi yang lain selain meninggal? Nah, ya dia sesak napas karena saluran pernapasannya terganggu karena kurangnya tadi merawat kesehatan tubuhnya. Terus yang selanjutnya,
bagaimana organ tubuh membantu pernapasan kita? Dengan cara apa? Hidup. Melalui hidung kita menghirup udara, melalui oksigen dan lain sebagainya. Nah, jadi kita harus tahu proses dari pernapasan yang ada di dalam tubuh kita. Nah, sekarang Bapak lanjutkan. Nah, Bapak akan menampilkan tayangan PowerPoint tentang sistem pernapasan yang ada di tubuh kita. Oke, Bapak bukakan dulu. Adalah sistem pernapasan pada apa ini? Ini gambar apa ini? Manusia. Bukan gambar hewan ya? Ataupun tumbuhan. Ini manusia. Ini ada apa ini? Hidung, mulut, tenggorokan. Kalau ini apa ini? Bukan, salah. Paru-paru. Terus ada bagian yang ada di dalam tubuh kita. Oke, Bapak lanjut. Oke. Ini tujuan pembelajaran kita tadi ya, sudah tahu ya? Ya, dengan menonton tadi kalian mampu menyimpulkan sistem pernapasan yang ada pada tubuh kita. Oke, Bapak lanjut lagi. Nah, ini sistem pernapasan pada manusia, ya. Ini bisa kalian baca, ya. Pengertian sistem pernapasan. Nah, pernapasan atau respirasi adalah suatu proses pengambilan oksigen, pelepasan karbohidrat, serta penggunaan energi di dalam tubuh. Dalam prosesnya, manusia menghirup oksigen dari udara bebas serta melepas karbonhidrat ke udara bebas. Jadi kita ini, ya, menghirup udara. Melalui apa tadi? Hidung. Melalui hidung. Coba kita praktekkan, ya. Nah, itu kita baru menghirup udara. Udara itu ada banyak, ya, ada banyak jenisnya, ya. Terus kita keluar lagi. Nah, itu berarti kita mengeluarkan apa tadi di situ? Udara. Karbon dioksida. Berarti udara yang apa tadi? Yang kita hirup tadi kita keluarkan kembali. Oke, next lanjut. Nah, ini organ-organ sistem pernapasan. Nah, ini ada yang bisa menyebutkan? Ini apa ini? Hidung. Ini Paring. Ini Tenggorokan. tenggorokan. Jadi kita bernapas itu tidak hanya melalui hidung, tapi ada prosesnya. Ada melalui hidung, melalui paring, melalui tenggorokan dan lain sebagainya. Ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini tadi gambar apa tadi? Paru-paru. Ini diafragma, bagian rongga dari dada dan rongga perut. Nah, sampai di sini sebelum Bapak lanjutkan. Apakah kalian sudah memahami tentang ini? Sudah. Terus adakah yang ingin ditanyakan? Yang ingin bertanya tentang organ-organ sistem pernapasan yang ada pada tubuh manusia? Ya, adakah? Tidak ada, sudah paham? Alhamdulillah, berarti kalau sudah paham. Oke, Bapak lanjutkan. Nah, ini yang ada di bagian tubuh kita. Kalian amati dulu, perhatikan. Nah, jadi di dalam tubuh kita ini banyak sekali organ-organ yang ada di dalam tubuh kita, ya. Dari apa nih? Ada rongga hidung, ada hidungnya. Jadi hidung tidak cuma ada hidung, tapi ada rongga bagian dari hidung kita. Terus ada faring, laring, ya. Ada bronkus, ya, bronchiolus, paru-paru kanan, ya. Nah, jika kalian mengalami sesak, kira-kira ada tidak rasa sakit di dada kita? Ada ya? Nah, ini karena pengaruh dari berarti paru-paru atau sistem pernapasan kita sedang mengalami masalah. Ini ada diagram, ada paru-paru kiri dan lain sebagainya. Oke, next, Bapak lanjut. Nah, ini yang tadi terakhir. Terima kasih. Oke, sampai sini. Ada yang ingin ditanyakan? Sebelum kita lanjutkan ke materi yang selanjutnya. Oke, kita akan coba menayangkan sebuah tayangan video tentang apa? Tentang apa tadi? Pernapasan pada tubuh manusia. Nah, Bapak harapkan kalian saksikan secara seksama tayangan ini, ya, dipahami. Nah, oke.
Assalamualaikum Sambil kalian mengamati, Bapak bagikan bahan ajarnya. Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini Tentang apa tadi? Pernapasan. Nah, jadi kalian sudah mengamati video tersebut. Nah, sekarang Bapak tanya. Nah, proses pernapasan yang ada di video tadi, ya, melalui apa saja? Melalui apa? Karisa? Melalui hidung. Benar. Tangan dulu kita. Jadi kita sudah memahami apa yang ada dalam video tadi. Berarti kita bernafas juga bisa melalui hidung. Nah, Karisa, Bapak kasih poin berbintang. Oke, kasih tepuk tangan lagi untuk Karisa. Yang lainnya juga ya. Nah, sekarang adakah yang ingin kalian tanyakan kepada Bapak tentang proses pernafasan pada manusia yang ditanyakan melalui video tadi, atau juga cara membuat proses pernafasan paru-paru itu? Ada yang ingin tanyakan? Sudah paham semua? Ya, alhamdulillah kalau sudah paham semua, berarti akan Bapak lanjutkan ke proses yang selanjutnya, yang mana kita akan melakukan suatu diskusi. Sebelum diskusi, Bapak bagikan LKPD-nya yang akan kita kerjakan. Ini ada LKPD, lembar kerja kalian nanti dituliskan nama kelompok ya, dan hasilnya melalui kegiatan apa tadi? Buat apa? Proses pernapasan paru-paru. Oke, Bapak lanjut. Ini ke kelompok yang kedua. Setelah Bapak bagian tadi, nah kita membuat kesepakatan dulu. Di sini kita kan akan membuat proyek nih. Nah, sekarang Bapak tanya, berapa lama waktu yang kalian butuhkan untuk membuat proyek ini? Berapa lama? 20 menit? Cukup? 20 menit? Cukup atau tidak 25 menit? Hah? Oke, Bapak kasih waktu 25 menit. Ya, kita sepakat pengerjaan proyek ini akan kita lakukan selama kurang lebih 20 menit. Nah, silakan keluarkan atau kumpulkan bahan-bahan yang kalian perlukan tadi. Bahan-bahannya dikeluarkan. Ada gunting, ada balon, ada botol aqua, ada apa lagi tadi? Ada pipet, ada selotip. Ya, dikeluarkan semua bahannya. Gunting, selotip, botol aqua, balon, pipet. Ya, apa lagi? Nah, sekarang dikeluarkan dulu bahannya. Jangan dikerjakan dulu. Kalian kumpulkan dulu bahan-bahan yang akan dikerjakan. Bahannya dikumpulkan dulu di atas meja. Bahan-bahannya dikumpulkan dulu di atas meja. Nanti akan Bapak beri petunjuk melalui video lagi cara pengerjaan proyek tersebut. Ya, sudah kalian kumpulkan bahan-bahannya? Oke. Nah, jadi tadi waktu yang Bapak berikan di sintang yang ketiga ini kita menyusun jadwal ya, jadwal pembuatan. Jadi waktu tadi berapa? 20 menit. Terus waktu ini sudah kita sepakati bersama. Siap? 20 menit selesai? Siap tidak? Oke. Nah, sekarang kita kerjakan langkah-langkahnya dulu. Nah, sekarang sambil kalian mengerjakan, Bapak akan membuka tayangan video tentang cara pembuatan tersebut. Nanti setelah nanti jadinya begini, ya. Kalian akan membuat seperti ini. Perhatikan Pak dulu sebelum membuat. Nah, nanti ini namanya paru. Nah, ini ketika kantong plastik atau balon juga Bapak tarik seperti ini, maka balonnya akan mengembang. Nah, seperti itu juga pernafasan Nah, Bapak contohkan. Kan? Dia akan mengempes kan? Tapi kita akan kembang lagi. Nah, inilah yang akan kita lakukan. Nanti hasil percobaan kalian akan menjadi seperti ini. Ya? Paham? Oke. Sekarang Bapak
buka tayangan video cara pembuatannya. Oke, perhatikan dulu. Perhatikan cara pembuatannya. Bapak buka dulu ya. Oke, apa? Bapak buka dulu. Oke, kalian perhatikan ini cara membuat bahan. Halo, apa kabar kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan yang sehat dan bersemangat untuk menjalankan pembelajaran hari ini. Kita akan membuat model pernafasan dengan bahan-bahan yang sederhana. Nah, ini cara kerjanya. Tuh, lihat balonnya jadi berbentuk. Yuk kita siapkan bahan-bahannya. Siapkan botol plastik yang Sudah selesai semua? Sudah. Nah, jadi berarti bisa kita presentasikan hasil dari karya kalian tadi. Nah, sekarang sebelum dipresentasikan, Bapak bertanya dulu, ada kesulitan di mana ketika kalian buat proyek ini? Kesulitannya dari apa? Dari segi apa? Kesulitannya, ngomong ini. Apa saat menempelnya, atau memotongnya, atau mengalami dan lain sebagainya? Nah, pada saat menempelnya, Tidak ada, Pak. Hah? Tidak ada. kelihatan tuh. Ini apalagi kita di sini menggunakan alat yang bersifat senjata tajam, jadi lebih harus berhati-hati. Oke, sekarang kita lihat layak atau tidak proyek kalian ini. Kasih kesempatan dulu. Kelompok mana yang bersedia untuk tampil pertama kali memaparkan hasil kalian? Ayo kelompok mana? Ayo kelompok 1 silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahan-bahan yang digunakan: 1 botol plastik bening ukuran besar sekitar 1,5. 2. 1 meter selang plastik kecil 1 cm. Ayo semua. 3. 1 balon sekitar sisi. 4. 1 buah karet gelang. 5. 1 buah Intinya dimasukkan dulu ke dalam bagian. Jangan apa ini? Ini apa ini? Larik ini adalah tenggorokan. Nah, tenggorokan ini. Paru-paru. Coba praktekkan ini dulu. Dipraktekkan. Coba dipraktekkan. Di ke atas dulu. Nah, jadi apa yang terjadi di situ, Nak? Ayo. Balonnya akan apa? Mengembung. Ketika kita tekan ke dalam, seperti ini. Balonnya akan mengembung. Jadi kita simpan dulu ya. Balonnya akan mengembung. Oke. Terima kasih untuk kelompok 1. Kita kasih aplaus dulu. Kelompok 1 penting balon dan selotip, sedotan botol, lilin plastik, karet. Gunting botol. Terus selanjutnya Masukin balon itu Pak. masuk balon sedotan. Lanjut. Plastik Pak. Ya, kasih plastik terus. Karet. Dikasih apa ini? Lilin. Lilin. Terus itu tutup.
Klasik, Pak. Nah, coba praktekkan lagi. Ditiup dulu, baru ditiup. Nah, terus tekan. Angkat. Diangkat seperti ini. Nah. Ya, nah biar teman-teman yang lain lihat. Jika balon ditekan, terus ditarik, tekan, tarik, dan seterusnya. Nah, dan kempes, kembung. Nah, itu prosesnya. Oke, terima kasih. Kita ucapkan kelompok, kita kasih aku dulu. Kalian, ya. Walaupun kita menggunakan alat sederhana, tapi bisa membuat suatu proyek. Oke, selanjutnya sebelum Bapak lanjutkan. Nah, sekarang adakah yang ingin menanggapi tentang hasil kelompok yang lain? Sekarang dari kelompok 1. Menurut kelompok 2, 3, 4, hasil kelompok 1 ini bagaimana? Bagus. Bagus atau tidak? Dan sudah selesai. Sebelum Bapak evaluasi hasil kerja kalian, sekarang kita ice breaking dulu. Fokus. Ayo, berdiri dulu. Ayo, dipimpin oleh Bagas. Ayo Bagas. Tunggu fokus Bagas. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Yes, nah sekarang kita akan duduk kembali. Kita lanjutkan lagi. Nah tadi setelah kalian melampaukan hasil proyek ini ya, ini hasil proyek kalian dari percobaan membuat sistem pernafasan paru. Jadi di sini menurut Bapak hasil penilaian Bapak ngamati selama tadi ya hasilnya sudah bagus walaupun masih ada kekurangan sedikit ya, misalnya dari segi kerapian ya, segi kerapian di sini kan masih ditempeli apa ini selotip. Kalau seperti yang dicontohkan itu tidak menempelkan selotip, hampir sama dengan kelompok 1 ya. Alatnya juga sudah berfungsi. Kelompok 2 juga Bapak kasih bintang. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Nah, jadi kalau misalkan terima kasih. Semoga nanti ke depannya proyek kita akan jauh lebih baik dan kita nanti akan belajar membuat proyek yang lebih menantang lagi. Oke, selanjutnya tadi kelompok yang paling bagus sudah kelompok 1 dan kelompok 2 ya. Semuanya Bapak kasih poin, tapi yang poin berbintang kelompok 1 dan 2. Selanjutnya Bapak kasih soal evaluasi. Ya, ini kerjakan masing-masing secara individu. Ya, Bapak kasih waktu kurang lebih 5 menit. Nih, soal evaluasinya. Ya. Ya, sendiri. Jawab hasil dari proses pernapasan tadi. Silakan tulis nama, kelas, nomor absen. Di bawahnya. Nah sekarang sudah selesai ujian ini. Sekarang Bapak suruh atau siapa di antara kalian yang mau menyimpulkan hasil pembelajaran kita. Ayo, kalian bisa menyimpulkan hasil dari proyek kita hari ini. Ayo siapa? Ayo, kalian bisa menyimpulkan hasil dari pembelajaran kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1. Saya akan menjelaskan proses pembuatan paru-paru. Ini tenggorokan. Ya. Leher, paru-paru. Dan perut. Oke lanjut. Oke sudah itu bisa ya. Oke terima kasih. Kita tepuk tangan dulu. Yang lain yang ingin menyimpulkan? Ada? Nah sebelum Bapak simpulkan kita refleksikan dulu untuk pelajaran hari ini. Ya hasil dari refleksi pelajaran ini. Di sini bagaimana dari materi ini kalian rasa paling sulit? Ada yang sulit dari materi ini? Nah, terus apa yang kalian lakukan untuk lebih memahami materi ini? Dengan cara apa?
Belajar dan bertanya. Terus kepada siapa kalian akan minta bantu untuk memahami materi ini? Kepada siapa? Nah, kepada guru, benar. Terus jika diminta memberi bintang dari 1 sampai 5, kalian akan memberikan bintang berapa kepada usaha kalian untuk memahami materi ini? 5. Nah, masih bagus. Salah satu paling kecil lah. Yang paling besar adalah 5. Berarti hasilnya sempurna. Ya, jadi hasilnya sempurna. Walaupun masih ada kekurangan di salah sini. Bapak tak malu, namanya kita juga belajar. Nah, setelah Bapak nilai dari evaluasi kalian tadi, ya, setelah Bapak nilai hasilnya, hanya ada beberapa siswa yang nilainya masih rendah. Nanti kita akan adakan remedial ya. Yang nilainya tinggi itu ada hampir orang 14. Berarti yang nilainya paling kecil hanya ada 2 orang dari hasil evaluasi pembelajaran kita ini. Nah, selanjutnya materi hari ini ya, Bapak jelaskan lagi. Jadi proses paru-paru ini ya akan bekerja melalui hidung dulu ya, ataupun mulut. Ketika kita narik napas, ayo sama-sama kita narik napas. Nah, ya. Jadi udara masuk dari hidung terus melalui tenggorokan ya, atau kerongkongan. Kemudian dia masuk ke apa nih? Paru-paru kiri dan kanan. Nah, ketika kita narik napas, maka perut kita akan mengapa? Mengempes. Ketika kita tiup kembali, nah, perut kita akan mengembung. Kenapa bisa seperti itu? Karena proses udara masuk ke dalam paru-paru. Nah, nanti coba kalian praktekkan hal ini di rumah. Bisa sambil guling, itu lebih mudah ya. Sambil kalian berguling, telentang ya. Kalian coba. Nah, itu namanya sistem pernapasan paru-paru kita ya. Nah, jadi kita harus paham. Jadi jangan bertanya lagi, oh bagaimana paru-paru bisa bernapas? Kalau salah satu dari organ ini ada rusak, maka kita akan mengalami kendala, bisa sakit, sesak napas, batuk dan lain-lain. Coba kalau kalian pilek, susah nggak bernapas? Susah. Kenapa? Udara yang melalui hidung tersumbat, ya. Jadi kita harus menjaga apa? Kesehatan kita. Oke. Nah, untuk materi besok, materi yang selanjutnya kita akan belajar. Halo. Untuk materi pertemuan kedua kita akan belajar tentang cara merawat organ pernapasan biar tidak sakit ya. Jadi minggu depan kita akan belajar tentang cara menjaga organ pernapasan kita agar tidak mengalami sakit. Oke, sebelum menutup pelajaran kita akan menyanyikan sebuah lagu ya. Silakan berdiri dulu, berdiri. Bapak akan bukakan lagu. Kita goyang mantan dulu. Sekarang yang terakhir kita akan membaca doa kepada Aulia. Bapak silakan untuk pimpin doa pulang.